Ada satu ya, tools untuk digital marketing yang sehari-hari kita sebenarnya berinteraksi dengannya, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Apa itu? Email. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjra Ari Susanto. Ya, kita bicara email dan ada banyak orang mengatakan apakah zaman sekarang email masih kepake? Namun Masya Allah, secara fakta, secara data, kita sehari-hari itu dapat email. Coba buka saja akun Gmail Anda ataupun email apa yang biasa Anda pakai. Umumnya kayaknya pakai Gmail ya. Nah, dalam satu hari mungkin seseorang bisa menerima puluhan ataupun banyak sekali email-email, termasuk kalau yang tidak paham bagaimana cara menggunakan email, emailnya akan penuh dengan email notifikasi. Misal teman-teman punya akun Facebook, punya akun Instagram, punya email TikTok, masing-masing sosial media itu hari-hari ngirim kita email. Nah, sebenarnya simpel saja, kita bisa menonaktifkan fitur notifikasinya. Namun, sebagai seorang digital marketer, kita harus melihat bahwa ini sebenarnya adalah salah satu media digital marketing, ya, sarana untuk kita marketing yang walaupun itu adalah metode tanda kutip sudah purba, namun sampai hari ini justru makin kuat. Coba kita renungkan bersama bahwa apa sih yang sekarang ini tidak menggunakan email, ya? Membuat akun bank pakai email, membuat akun marketplace pakai email, bikin akun sosial media pakai email, beli produk sesuatu pakai akun email. Walaupun belakangan di Indonesia, ya, sebagai salah satu negara yang sekarang sudah bertransformasi, salah satunya sudah berubah ke WhatsApp ya, untuk notifikasi ya, untuk pembuatan akun. Tapi email tetap saja dipakai. Ya. Email tetap saja punya posisi tersendiri ya dalam hal pemasaran digital. Nah, kita akan bahas apa saja sih alasan orang menggunakan email marketing. Nah, alasan yang pertama adalah email marketing ini, ya kalau ini pengumpulannya secara sah, karena ada juga email marketing yang dia itu mengumpulkan emailnya dengan cara spam, dengan cara beli list, yang sebenarnya nanti kegunaannya jadi tidak relevan ya. Nah, kalau dia mengumpulkan email secara sah, artinya dia dapat email dari pelanggan tokonya, mendapat email dari dia berjualan misal e-book, ataupun dia membuat lead magnet supaya mendapatkan email, artinya dia mendapatkan email dengan dia membangun alur funnelnya gitu. Nanti emailnya sifatnya akan personal, jadi kita bisa meng-email orang-orang dengan bahasa yang kalau kita misal email masalah, kalau saya di PAZ ya, email masalah kesehatan ya, kita akan meng-email dengan baik. Ataupun kita akan meng-email ya dari sisi, bisa juga dari sisi apa ya, karena sifatnya itu kalau email itu personal. Jadi email itu personal, bagaimana kita membangun list itu dengan ceruk market seperti apa, ya nanti kita akan membahasakannya kurang lebih sesuai dengan ceruk pasar tersebut. Oke, kita lanjutkan. Email ini untuk ROI-nya, return of investment-nya itu tinggi. Jadi kadang kalau kita membangun email, emailnya sudah 10.000 ya. Kita bisa jualan apa saja di situ, tanda kutipnya. Bisa jualan apa saja di situ. Dan kita sudah tidak perlu beriklan lagi karena emailnya sudah dalam database kita. Memang kalau kita pakai email, kadang kalau kita kontennya tidak bagus, orang akan unsubscribe. Tapi sepanjang yang saya pahami, yang saya alami, beberapa tahun ini saya menggunakan email, yang unsubscribe akan selalu ada. Tapi kalau kita juga masih tetap membuka funnel yang di depan, email baru akan terus masuk. Artinya email tidak akan habis. Dan kita bisa meng-email berulang-ulang ya untuk suatu produk yang sehingga ibaratnya kita mendapatkan emailnya keluar 10.000, lalu kita email, kita tawari produk, nanti kita bisa mendapatkan mungkin 20-30, jadi bisa 200%, bisa 300% apa yang kita dapat sepanjang alurnya benar ya. Itu yang menjadi sebuah catatan. Yang ketiga, kita punya email itu asik kenapa? Karena untuk kita menyentuh orang-orang yang dalam database email kita, tanda kutip kita udah nggak perlu biaya lagi. Bayangkan kalau kita iklan, kita harus beriklan lagi, kita harus menyebar konten lagi dan sebagainya. Tapi kalau sudah data email ya tinggal kita broadcast. Nah, ini mirip dengan metode broadcast WhatsApp yang ya sekarang walaupun kalau pakai alat-alat broadcast biasa banyak akun WhatsApp terbanned, tapi sekarang udah ada namanya WhatsApp centang hijau. Mungkin kita akan bahas di konten yang lain tentang optimasi marketing masalah WhatsApp ini ya. Kembali ke email. Nah, email sendiri ada beberapa macam ya yang biasa dipakai. Yang pertama ada namanya email transaksional. Nah, email transaksional ini, emailnya sifatnya jadi kalau panjenengan teman-teman beli sesuatu akan dinotif. Anda beli seperti ini, order Anda. Itu transaksional. Ataupun mendaftar suatu program, misalnya program coaching menggunakan email, setelah pembelian akan dinotif. Jadi transaksional ini sifatnya lebih ke konfirmasi pesanan atau pengaturan kata sandi misalnya. Misalnya merubah password, jadi lebih ke kegunaan-kegunaan dasar dari sebuah email untuk jual beli. Lalu ada lagi namanya email autoresponder. Nah, email autoresponder ini adalah email yang saya sangat senang sekali. Saya sangat suka dengan email autoresponder ini. Jadi kita menyiapkan email beruntun, ya, drip feed email
Nanti ketika ada satu trigger, ada seseorang masuk ke database email kita, ya kan ngirim. Kita bisa setting ini. Setiap hari kirim, 2 hari sekali kirim, 3 hari sekali kirim, atau bahkan sampai kita bikin email sepanjang 1 tahun. Nah, ini memang untuk mempersiapkan autoresponder ini kita harus membuat serangkaian email. Nggak apa-apa, nggak harus banyak-banyak, bisa 3 atau 4 atau 10 email. Dari 10 email itu nanti ada email yang sifatnya bercerita, ada emailnya jualan. Jadi bisa sharing tentang apa, kemudian nanti ada sellingnya, jadi ada sharing, ada sharing. Jadi tidak semua email yang kita siapkan di autoresponder itu semuanya adalah sifatnya selling. Supaya apa? Supaya orang nggak unsubscribe ya. Karena tantangan untuk menjaga list email adalah supaya orang itu tidak unsubscribe atau keluar dari email kita. Baik, yang ketiga adalah email newsletter. Nah, ini adalah email newsletter biasanya tentang produk, layanan, bisnis atau konten terbaru. Sifatnya kalau email newsletter dengan email autoresponder menurut saya itu lebih spesifik ya tentang topik-topik tertentu. Tapi kalau newsletter ini ada update fitur apa ya, ada produk baru apa. Ya, itu kalau autoresponder itu kita sudah setting selama 1 tahun. Kita setting sudah selama 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu kan nggak mungkin kita seselin ya. Nanti akan mengganggu flow data email dari orang yang sudah masuk ke list tersebut. Tapi kalau email auto newsletter, ya update ada apa, infonya, ini ada fitur apa, ada berita apa, dan sebagainya. Itu kita kirim, kita broadcast. Oke. Yang keempat adalah email promosi. Email promosi ini spesifik sekali untuk promo ya. Misalnya kayak kita sering misal kalau Bapak Ibu pernah beli HP Samsung lah misalnya, HP Samsung kalau membeli langsung di toko store-nya, udah kita kan sering dapat promosi gitu. Jadi memang isinya promosi, mengandung respon untuk cepat untuk membeli dan sebagainya. Atau Bapak Ibu pernah ikut email ya, emailnya tuh para master ya, para mastah. Nah, di situ kita mendapatkan email promo produk baru apa, ada afiliasi produk baru apa dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai email promosi. Terus ada email re-engagement. Ini re-engagement kadang kita punya database email 10.000 atau 5.000 atau 1 juta. Nah, tidak semua email itu aktif ya. Ada di antaranya ya ada beberapa software yang memang sudah software email marketing ya, bisa mendeteksi ini email sudah tidak aktif, emailnya sudah penuh, emailnya sudah tidak, itu akan di remove secara otomatis. Tapi kalau kadang kita mau mengetes mana email ini masih ada orangnya nggak, masih dibuka nggak sama orang, kita bisa email re-engagement. Supaya mereka apa? Supaya mereka into lagi. Jadi dari 10.000 yang datanya sudah lama nggak ada respon, kita email sudah nggak membuka atau di email tidak ada balasan dan sebagainya. Ya kita bisa email lagi supaya ada jadi engagement. Karena sebenarnya kunci salah satunya email kenapa masuk spam ya, karena nggak ada engagement imbal balik antara si pemilik list database email dengan si orang yang dikirim email. Tapi kalau engagementnya bagus, insya Allah kita kirim email akan masuk ke inbox, bukan masuk ke menu spam ya. Itu yang menjadi momok bagi tantangan seorang email marketing. Yang terakhir adalah email reminder ataupun email pengingat. Ya, ini kaitannya sama mau peluncuran produk, kita bisa bikin serial email 3 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lagi. Nah, ataupun ada acara yang kita buat, ini acaranya seperti ini, kita besok pematerinya ini, hari ini persiapan pematerian, itu manas-manasin terus ya. Sifatnya adalah email event atau email pengingat. Dan yang ketujuh ada email yang ajaib, yang penting sekali, namanya email abandoned cart. Jadi ada beberapa website yang sudah dioptimasi dengan apa? Dengan membuat email yang orangnya udah masuk data nama dan email, tapi dia lupa belum pembayaran ya. Dia sudah add to cart, tapi dia belum melakukan pembayaran. Nah, ini kalau data email sudah masuk, kita bisa reminder. Nah, kadang kalau di marketplace itu kita sudah masukkan ke keranjang, kita nggak bayar-bayar, biasanya di email. Halo, di keranjangmu ada 2 produk yang sudah mau habis, sekarang lakukan transaksi. Nah, abandon chart ini adalah email yang menjadi penyelamat biasanya tentang omset yang mau hilang gitu. Waduh, sayang sekali, dia udah minat lah, udah oke, tapi dia belum melakukan pembayaran. Ya kita kasih reminder. Dan biasanya kalau kita pakai email model seperti ini ya, sebuah software ataupun yang berkaitan dengan cart menggunakan pola seperti ini, konversinya akan tinggi. Nah, itu Bapak sekalian, pilihan kembali kepada Anda. Dan sebagai seorang digital marketing, ketika Anda ketemu bos, membangun karir atau membangun bisnis, Anda bisa menentukan apakah menggunakan saran email marketing juga. Kalau saya secara pribadi, saya masih menggunakan metode email marketing, ya utamanya untuk campaign, untuk autoresponder saya pakai, untuk newsletter saya pakai, untuk promosi saya juga pakai. Karena apa? Sekali lagi, email ini Masya Allah ya, kalau kita ngomong dari sisi biayanya sangat murah dibanding kita harus beriklan dari nol lagi. Kita kalau punya database bisa kita broadcast, bisa kita komunikasi dengan baik kepada member-member kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa kolom di komentar, request materi bisa kolom di kolom komentar, dan ingat like dan juga share materi ini untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih, saya Anjar Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang. Insya Allah.